Di antara dampak dosa dan maksiat yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, yaitu al-ma'asi tu'mi al-qalb wa tud'if basiratahu. Maksiat melemahkan hati dan juga melemahkan al-basirah. Al-basirah itu cara memahami dan juga mengetahui satu perkara. Basar itu pandangan dari mata, sedangkan basirah itu pandangan lewat mata hati. Maka apabila seseorang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, dia akan memiliki hati yang baik. Dan hati yang baik itu menumbuhkan basirah, sudut pandang yang baik. Maka maksiat ini yud'if al-qalb. Dia melemahkan hati atau tu'mi al-qalb, membutakan hati. Ya, maka hati dia sekeras batu. Ya, dan juga yang harus kita ketahui, hukuman batin itu lebih berat dibandingkan hukuman zahir. Sebagian orang menyangka kalau musibah atau hukuman itu berkaitan dengan fisik. Dia diberikan oleh Allah kefakiran, dia diberikan oleh Allah penyakit, dia diberikan oleh Allah kesulitan hidup dan yang lainnya. Itu bisa jadi uqubah, hukuman dan musibah. Cuman yang harus diketahui, hukuman yang lebih berat dan musibah yang lebih besar yaitu hukuman batin, hukuman yang berkaitan dengan hatinya. Karena kalau hatinya sudah dimatikan oleh Allah Azza wa Jal dan menjadi hati yang keras, hatinya dibutakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu jauh lebih berat musibahnya dibandingkan musibah fisik zahir. Ya, ahlul kitab, al-Yahud dan an-Nasara, dia dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satu bentuk hukumannya diberikan oleh Allah qaswatul qalb, hati yang keras. Dengan itu, dengan hati yang keras, mereka membunuh para nabi. Kemudian dengan hati yang keras, yuharrifunal kalim an mawadhi'ihi. Mereka mentahrif. Mereka merubah ayat-ayat Allah Azza wa Jal sebagaimana yang mereka inginkan. Yahudi, mereka yang berkata tentang Allah Azza wa Jal, yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terikat. Maksudnya tangan Allah terikat, Allah bakhil, pelit di dalam memberi. Ya, Yahudi yang mengatakan seperti itu. Mereka yang menisbatkan anak untuk Allah Azza wa Jal. Uzair ibnullah, mereka mengatakan kalau Uzair itu anak laki-laki Allah Azza wa Jal. Nasara mengatakan kalau Isa anak Tuhan. Kenapa bisa sampai kepada derajat tersebut? Karena mereka dihukum oleh Allah Azza wa Jal dengan hukuman batin, yaitu qaswatul qalb. Hati yang keras, hatinya dimatikan oleh Allah dan tidak memiliki basirah, sudut pandang yang benar apa yang diinginkan oleh Allah dan apa yang diinginkan oleh Nabi SAW. Allah berfirman tentang mereka, fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Ketika mereka melanggar perjanjian dengan kita, manusia ketika hidup itu memiliki ahad, ada perjanjian dengan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala meminta janji kepada manusia ketika dia hidup agar mereka menjadi hamba Allah seutuhnya. Mereka mentaati firman Allah, mentaati perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangannya. Ini mitsaq, perjanjian antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, seperti antum kalau masuk di satu perusahaan, antum teken kontrak, harus mentaati semua peraturannya. Maka walillahil matsalul a'la, Allah memiliki permisalan yang lebih tinggi. Manusia ketika hidup di dunia, dia ada mitsaq, ada perjanjian antara dia dengan Allah Azza wa Jalla, yaitu dia harus menjadi hamba Allah seutuhnya, taat kepada Allah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ketika dia melanggar perintah tersebut, dia dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, fabima naqdihim mitsaqahum. Ketika mereka melanggar perjanjian mereka, la'annahum, kami laknat mereka. Wa ja'alna qulubahum qasiyah. Kami jadikan hati mereka itu
keras. Thumma qasat qulubuhum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian hati mereka menjadi keras setelah itu, kerasnya seperti batu, au ashaddu qaswah, atau lebih keras dibandingkan batu. Nah, ini bahayanya maksiat. Tu'mi al-qalb. Ya, dia membutakan hati, dan manusia hidup bi qalbi. Manusia menuju kepada Allah dengan hatinya. Ya, kemudian tud'if basiratahu, melemahkan sudut pandangnya dan cara berfikirnya. Ya, ini bisa dipahami ya, dampak dosa yang dimaksudkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Kemudian Ibnul Qayyim mengatakan, fa inna al-kamal al-insani madaruhu ala aslain. Sesungguhnya manusia sempurna dengan dua hal. Ya, kata Ibnul Qayyim, ma'rifatul haq minal batil, mengetahui yang hak dari yang batil. Ya, dia harus mengetahui yang hak dari yang batil. Pertama, dia mempelajari yang hak untuk dia amalkan. Yang kedua, dia mempelajari yang batil untuk dia jauhkan. Ya, maka ma'rifatul haq minal batil, mengenal yang hak dari yang batil, itu salah satu sebab manusia menjadi sempurna. Kemudian yang kedua, wa itharuhu alaih, mendahulukan yang hak dari yang batil, maksudnya mengamalkan ilmu tersebut. Ya, jadi ilmu bukan pajangan atau koleksi yang dia kumpulkan hanya menjadi wawasan semata. Ilmu din, ilmu agama ini harus diamalkan. Kalau dia tidak mengamalkan ilmu agama ini, maka dia terancam dengan ancaman-ancaman dari Allah dan Nabi SAW. Dan ilmu ini akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, di antara pertanyaan yang akan ditanya kepada manusia pada hari kiamat kelak, salah satunya an ilmihi madza amila bih. Akan ditanya ilmunya apakah dia amalkan atau tidak. Jadi kalau dia tidak memiliki ilmu, dia bodoh, dosa. Apalagi dia bodoh terhadap kewajiban-kewajiban Allah Azza wa Jalla. Kalau dia memiliki ilmu, namun ilmu tidak diamalkan, dia berdosa. Maka kesempurnaan manusia, dia mengetahui yang hak dari yang batil, dia berilmu wa tanfidhuhu, dan dia mengamalkan ilmu tersebut. Maka dengan dua hal ini, dia mengetahui yang hak dari yang batil, kemudian dia mengamalkan ilmu tersebut, akan menjadi sempurna dia. Jadi di sini kata Ibnul Qayyim rahimahullah, dan manazilul khalq, kedudukan hamba di sisi Allah Azza wa Jal sesuai dengan kualitas dua hal tadi. Kualitas ilmu yang dia ketahui dan kualitas amalan dari ilmu yang dia ketahui. Ya. Maka Allah Ta'ala memuji para nabi dengan dua hal ini. Dengan ilmu wa tanfiz, dan mengamalkan atau realisasi dari ilmu tersebut. Di sini Ibnul Qayyim membawakan firman Allah dalam surat Sad ayat 45. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Dan ingatkanlah dari hamba-hamba kita Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Ya, Ibrahim, Ishaq dan Yaqub, ya, ini anak keturunan Ibrahim. Dipuji oleh Allah Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Kenapa? Ulil aid, mereka memiliki al-aid dan absar. Ulil aidi wal absar, mereka memiliki al-aid dan al-absar. Al-aid itu ilmu. Afwan, al-aid al-qawi fi tanfizil haq. Al-aid itu aplikasi dari ilmu. Sedangkan al-absar al-basair fid din, sudut pandang yang benar dalam bab agama. Jadi dipuji Ibrahim, Ishaq dan Yaqub karena kekuatan mereka, ya, dan konsisten mereka dalam mengamalkan yang hak, dan mereka memiliki sudut pandang yang baik dalam agama ini. Ya. Maka ini kekuatan manusia. Ya, di sini juga semakin
seseorang menjadi hamba Allah yang saleh dengan ilmu dan amal, dan semakin Allah memberikan kepada dirinya sudut pandang yang benar dalam kehidupan ini. Itu taufik dari Allah Azza wa Jalla. Dan semakin jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak dia bermaksiat, maka semakin dibutakan mata hatinya dan dijauhkan dari sudut pandang yang benar dan sikap-sikap yang sesuai dengan Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Ya, ini dampak dari dosa dan maksiat. Ya.